Oke, coba lihat apa yang kita lihat berikutnya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil Kerajaan. Artinya tidak mungkin tahun itu berakhir karena Tuhan Yesus ini. Dan masih ada lagi firman-firman yang lebih tepat lagi yang menunjukkan akan terus ada, tidak putus seperti yang dikatakan suku Indian Maya. Berikutnya, terus kita cepatkan. Bagaimana dengan manusia seperti kita? Bukti peristiwa Aceh menyadarkan kita adalah sangat mungkin kita punah serentak dalam sekejap. Kenyataan itu tetap saja tidak dipercaya manusia. Ya, saya cepatkan saja ya. Berikutnya, bagaimana sains melihat Desember 2012 akan terjadi flare matahari menerjang bumi? Itu ramalan kami ilmuwan. Ini matahari terlihat, tidak akan pernah terlihat dengan mata ini. Ini dengan sinar X. Kalau saya ada berdiri di sini, Anda akan melihat kerangka saya berbicara. Berikutnya, hantamannya, kalau flare itu terjadi, 1 triliun bom atom Hiroshima datang menghadang bumi. Habis kita. Masuk ke sini, dihadang oleh medan magnet bumi, berputar-putar dia di sana, masuk melalui lintang utara dan masuk melalui lintang selatan. Semua instalasi listrik putus. Stasiun-stasiun kapal terbang putus. Kapal terbang tidak bisa mendarat karena listriknya semua putus. Jadi kalau Anda pas Anda lagi punya tiket dan harus terbang, waduh, Anda kena Anda. Lihat apa yang terjadi ketika dia menghantam. Ini berdifusi, bergerak masuk, tabrakan di sini partikelnya, masuk ke ekuator bumi. Terjadi apa? Liputan awan, inti kondensasi uap air terbentuk. Di atas ekuator terjadi liputan awan. Dan liputan awan itu membawa air hujan. Dan yang paling kena Indonesia, ketibanan banjir di seluruh Nusantara. Ditambah itu lagi suhu turun. Tanaman tidak bisa hidup. Berat loh. Tahun-tahun 2012 itu melihat dari segi sains saja ya. Berikutnya, tidak usah mikir yang itu ya, dan tidak usah takut. Lihat, siklus 23 yang lalu berakhir tahun 2006. Di sini flare matahari itu sangat dahsyat. Ini termasuk siklus yang tertinggi. Dahsyat sekali ini, menimbulkan panas yang tidak karu-karuan di bumi. Sekarang ini sudah teduh. Tapi apa yang terjadi tahun 2006? Berikutnya. Ini 2006. Skenario NASA sama NOAA ya, yang ahli kelautan itu, kalau NASA itu antariksanya, itu skenario 1 akan lebih tinggi daripada apa yang ada. Ini yang tertinggi ya. Jadi kalau ini ditaruh ke sana sampai ke sana. Skenario 1 yang dikirakan akan terjadi. Tahu apa Bapak Ibu yang terjadi? The fact is, coba lihat, terjadi skenario 4 berikutnya. Jadi Dr. Dhani Hedi Wijaya ini adalah dosen yang melakukan penelaahan matahari tiap kali beliau bekerja, dan dia fitkan ini pada, terus berikutnya, slide berikutnya. Ya, Anda lihat di slide berikutnya itu dia melihat prediksi. Ini model Amerika Serikat, ini model ITB Indonesia ini. Anda mesti tepuk tangan ya untuk Mbak Dr. Dhani. Berani. Dan Pak Dhani Wijaya, kalau di orang di sini dia pasti terharu sekali ya melihat dia ditepukin, atau dia malu sama sekali. Lihat. Jadi yang siklus 23 ini Pak Dhani mendapatkan siklusnya itu 2012, kecil sekali. Di bawah di sini. Kenapa? Karena sesuatu. Yaitu coba lihat, Anda lihat ya berikutnya. Sunspot itu tidak kelihatan. Tidak ada bintik di matahari. Padahal kita sudah ada di tahun 2009 Bapak Ibu, saudara-saudari. 2009 tidak ada bintik satupun. Matahari tenang. Ini yang membuat NASA salah kaprah. NOAA juga salah kaprah. Matahari tidak gawat. Ternyata sunyi senyap. Akhirnya jawabannya cuma satu dari firman Tuhan. Aku yang punya matahari itu, bukan kau, kata Tuhan. Ayo, apa maksudnya? Lalu Anda kira Anda akan selamat? No way. Aduh, celaka.
terjadi apa? Global cooling. Kalau begini caranya, suhu bumi akan mendingin. Kita sudah kena polusi CO2. CO2-nya masih akan tetap ada, karena polusi CO2-nya punya half life. Dan dia masih akan 100 tahun lagi diem. Diem saja dia di sekitar-sekitar kita, si CO2 ini, si polusi ini. Tapi pada saat itu suhu mendingin. CO2-nya juga ikut mendingin, dan itu menambah pendinginan. Ingat, es kering. Dingin itu. Jadi Anda melihat keadaan situasi dunia itu tidak enak. Kita pikir kita akan dipanasi, oh enggak, kita didinginkan dulu jadi air bah. Habis itu kita dipanasin, mati kita. Ketekan dari atas dingin, ketekan dari bawah panas. Kecepit kita di tengah-tengah. Hati-hati, berat loh. Ini mengagetkan sekali. NASA juga kaget. Ini berarti apa? Makanan yang gawat. Kalau sampai global cooling terjadi, makanan tidak tumbuh di Eropa. Bahaya ini. Indonesia akan dihadangi oleh semua orang. Karena Indonesia akan masih bisa hidup. Asal tidak kena hujan banjir. Di mana-mana lari sana salah, lari ke sini salah. Di mana nih saya? Betul, coba keadaannya. Wah, gawat ini. Jadi terjadi lagi yang tadi Pak Hari bilang. Air bah kini dengan api. Ngulang. Waduh, langsung tahu berapa Anda siklus seperti ini kalau sampai terjadi. Bumi akan memasuki siklus es selama 750 tahun kita kedinginan. Kalau seperti ini, sudah manusia itu begitu pandai. 1 dari per 10 pangkat 33 bagian dikasih tahu seperti itu, jadi bisa mereka. Wah, celaka. Bukan malah tambah nyaman. Lebih baik kalau gitu saya milih, lebih baik saya kepanasan saja. Daripada saya kedinginan dulu nanti dipanaskan. Aduh, lihat ini siklusnya. 100 tahunan Gleisberg cycle. Ini tempat kita posisi sekarang. Nanti tiba-tiba blek begini. Wah, cilaka. Bahaya ini. Sungguh bahaya. Oke, berikut. Sunspot and a possible new ice age similar to the one that lasted from 1100 to 850 updated. There is no doubt that the next little ice age would be very much worse than the previous one and more harmful than warming may do. There are more people now, and we depend on a few temperate agricultural areas. In the US and Canada, global warming has its consequences, but global cooling is much worse. Millions will starve if we do nothing to prepare, such as planning changes in agriculture to compensate, and millions will die from cold-related diseases. Mati. Berita NASA. Anda mau apa sekarang? Capek nerangkan ini. Ini berarti membagikan ketakutan kepada teman-teman yang 1.200 orang ini. Tapi kita punya Tuhan, amin. Gak ada yang menakutkan ya. Itu betul yang Pak Hari bilang. Berikutnya. 2012 bulan November, semua pada nonton 1.200, tayangkan saja film ini. Oleh Ronald Emmerich yang membuat. The Day After Tomorrow. 50,000 years before Christ. Dia yang bikin. Ronald Emmerich. Dan dia bilang apa? Seluruh pegunungan Himalaya, gletsiernya berubah jadi air. Pada waktu kemanasan itu terjadi. Sudah dingin kan? Terbentuk es kan? Nah, berikutnya. Berikutnya, ini ada seorang biku nih. Seorang biku lari di tengah buta pagi begini menuju ke klosternya. Kebiarannya, lari dia sendirian. Coba berikutnya lari, lihat. Dia lari, beliau menuju ke sana itu. Ingin mengapa? Membunyikan gong. Gong tanda bahaya, itu gongnya. Lari dia naik ke atas. Lihat tuh, semua yang tadi glasier ini, Gunung Himalaya. Bayangin Anda ya, di biara ya. Hebat betul nih imajinasi daripada sutradara Amerika Serikat yang sukses ini. Berikutnya, dia naik, terus ke sana, dia bunyikan gong itu, pang, itu ada genta gede di sana ya. Gentanya besar sekali, pong,
pong, pong, ya. Lihat apa yang terjadi. Berikutnya, lihat, air itu keluar, berubah jadi air semua di puncak Himalaya, turun, ya, menjadi air. Berikutnya terus, lihat, airnya turun, jadi lautan di atas gunung Himalaya 8.888 meter. Ngeri, nonton semua orang bulan September ya. Raris kasih, tapi saya tidak promosi dia loh. Dia yang mesti harusnya bayar membantu saya ya untuk menjalankan misi Tuhan Yesus ya. Lihat apa yang terjadi. Berikutnya, tambah gede, kenalah kloster dia, hantam jadi lautan. Berikutnya, hancur beneran. Berikutnya, tinggal sisanya, ya, tuh habis. Berikutnya, nah, nonton semua.